pernah nggak Anda ngebayangin jadwal sidang pengadilan satu orang politisi di Yerusalem itu bisa mengancam ketersediaan bensin di pom bensin dekat rumah Anda? Kedengarannya kayak dua dunia yang nggak nyambung sama sekali ya. Bener banget. Secara logika rasanya aneh. Tapi hari ini, akhir pekan ini tepatnya di hari Sabtu, 11 April 2026, dua hal itu benar-benar bertabrakan. Kita sering diajarkan kalau geopolitik itu kayak main catur. Semuanya terukur, rasional, digerakkan sama strategi tingkat tinggi. Padahal realitanya di lapangan itu jauh lebih mirip sama tabrakan beruntun di jalan tol waktu lagi badai. Nah itu dia. Nggak ada yang benar-benar pegang kendali. Kepanikan di satu titik aja itu bisa memicu reaksi berantai yang ngancurin kendaraan lain yang jaraknya bermil-mil jauhnya. Dan tabrakan beruntun inilah misi eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal ngurai benang kusut geopolitik yang lagi tegang-tegangnya saat ini. Betul, kita punya tumpukan sumber yang lumayan berat hari ini. Iya, dari laporan investigasi PBB, pernyataan resmi 67 negara, detail delegasi AS dan Iran, sampai analisis dari pengamat sayap kanan AS. Dan ini bukan cuma berita luar negeri biasa ya. Ini krisis yang benar-benar menyentuh urat nadi ekonomi global. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya harus kasih satu disclaimer penting buat Anda yang lagi dengerin. Materi yang kita bahas hari ini itu memuat pandangan politik yang sangat tajam. Dari pejabat Iran, politisi Amerika, sampai manuver Israel. Sangat terpolarisasi. Benar, dan kami di sini sama sekali tidak memihak, tidak mendukung, atau mengafirmasi sudut pandang politik manapun. Tujuan kita murni netral, cuma ngelaporin secara faktual apa yang ada di dalam dokumen sumber ini, biar Anda bisa dapat gambaran besarnya. Karena memahami logika di balik tindakan para elit ini, terlepas dari kita setuju atau enggak sama moralitasnya, itu satu-satunya cara buat benar-benar ngerti cara kerja sistemnya. Sepakat. Nah, mari kita mulai dari titik retak pertama yang bikin eskalasi diplomatik terbaru ini meledak. Ini soal serangan ke pihak yang seharusnya benar-benar netral di medan perang, Lebanon. Ya, pasukan perdamaian PBB, UNFIL. Betul, dan ini memicu kemarahan global. Ada 67 negara yang kebetulan dipimpin oleh perwakilan Indonesia untuk PBB, Pak Umar Hadi, ngeluarin kecaman keras. Eskalasi ini kan udah panas sejak 2 Maret 2026 lalu ya? Iya, dan memakan korban dari banyak negara. Pasukan dari Prancis, Ghana, Nepal, Polandia. Dan yang paling memukul kita, 3 prajurit TNI dari Indonesia juga gugur di akhir Maret lalu. Zulmi Aditra, Muhammad Nur Ikhwan, dan Farizal Ramadan. Betul, sebuah tragedi yang sangat disayangkan. Mari kita urai ini, kenapa nyerang pasukan helm biru ini dampaknya bisa semasif itu? Maksudnya, mereka kan bukan pihak yang ikut campur nyerang. Justru itu masalahnya. Pasukan PBB itu berfungsi sebagai tripwire atau kawat pemicu. Mereka itu garis batas psikologis terakhir sebelum perangnya berubah jadi kekacauan tanpa hukum. Mereka nggak di sana buat menangin perang. Mereka jadi saksi netral, jadi penyangga. Nah, waktu ada yang nyerang penyangga ini, pesennya tuh kayak, kami udah nggak peduli lagi sama aturan. Ibarat wasit dalam sebuah pertandingan yang brutal, malah sengaja diserang sama pemainnya. Garis lapangannya dibakar. Analogi yang pas banget. Dan laporan awal PBB itu nemuin bukti forensik yang sangat spesifik soal insiden 29 Maret ini. Apa tuh temuan pastinya? Mereka nemuin proyektil meriam tang 122 mm. Arah tembakannya ditarik lurus ke timur, menuju Taiba. Dan laporan itu secara eksplisit nyebutin peluru itu dari tang Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel, atau IDF. Wow, proyektil 122 mm? Iya, ditambah lagi ada temuan bahan peledak yang terindikasi milik Hizbullah di area itu. Tapi intinya, tembakan meriam tang sebesar itu bukan peluru nyasar dari senapan biasa. Ini senjata berat yang butuh koordinat pasti. Jadi ini bukan sekedar kecelakaan medan perang ya? Bukti forensiknya udah ada. Nah, kepanikan karena wasitnya udah tumbang ini yang merembet langsung ke ruang-ruang diplomasi. Dan bikin musuh bebuyutan harus lakuin tindakan putus asa. Yang membawa kita ke perundingan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan. Hari ini kan? Di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang super rapuh. Tanya sampai diumumin hari libur nasional. Iya, jalan-jalan ditutup total. Dan yang paling luar biasa, pesawat delegasi Iran itu sampai harus dikawal sama jet tempur Pakistan waktu masuk wilayah udara mereka. Bentar, dikawal jet tempur. Biar apa? Buat menghindari kemungkinan sabotase atau ditembak jatuh sama sekutu AS, dalam hal ini Israel. Tingkat paranoianya itu setinggi itu. Wow, ketidakpercayaannya udah di level maksimal ya.
Kenapa Pakistan yang dipilih buat jadi penengah? Karena Pakistan punya militer kuat, senjata nuklir, dan posisi diplomatiknya cukup bisa diterima kedua pihak. PM mereka, Muhammad Zaib Zarif, terus-terusan nyodorin proposal perdamaian di ruangan itu. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Siapa aja yang ada di dalam ruangan itu? Dari mereka ngirim delegasi kelas berat. Wapres J.D. Vance, didampingi utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Dan dari sisi Iran, mereka nggak main-main. Ada negosiator ulung mereka, Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Lu Abbas Araghchi. Pertanyaannya, misi spesifik AS ngirim petinggi sekelas Wapres itu buat apa? Cuma satu misi utamanya, memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Nah, ini, apakah minyak benar-benar jadi satu-satunya bahasa universal yang bisa maksa musuh bebuyutan ini duduk satu meja? Absolut. Karena Selat Hormuz itu urat nadinya ekonomi dunia, celahnya sempit cuma 21 mil. Tapi 1/5 minyak dunia lewat situ tiap hari. Dan Iran kan nggak perlu taruh ribuan kapal perang buat nutup selat itu kan? Nggak perlu sama sekali. Mereka cuma butuh nyagain kapal cepat atau ngarahin beberapa rudal ke situ. Begitu ancaman itu ada, perusahaan asuransi maritim di London atau New York bakal panik. Asuransinya ya? Betul. Mereka bakal nolak ngasih asuransi buat kapal tanker yang lewat situ, atau preminya dinaikkan sampai harganya udah nggak masuk akal secara matematis. Kalau nggak ada asuransi, kapal nggak berlayar. Distribusi bahan bakar berhenti, inflasi meledak. Tepat. Jadi delegasi Amerika ini datang bukan buat debat soal ideologi. Mereka datang karena tekanan inflasi domestik di AS bisa menghancurkan ekonomi mereka sendiri kalau keran minyak ini ditutup terus. Tapi, di saat mereka lagi berusaha negosiasi mati-matian di hotel mewah di Pakistan, ada ancaman besar dari luar yang bisa menghancurkan semuanya. Eskalasi di Lebanon yang baru aja terjadi lagi. Bener, serangan brutal Israel di Lebanon baru aja menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Ini kan merusak gencatan senjata yang lagi diupayakan. Dan menlu Iran, Abbas Araghchi, yang kebetulan lagi duduk di meja perundingan itu, dia langsung bereaksi lewat cuitan di platform X. Ya, dia nuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu punya motif tersembunyi. Araghchi bilang Netanyahu sengaja nyerang Lebanon buat ngegagalin gencatan senjata. Alasannya apa coba? Karena masalah politik domestik. Iya, Araghchi nyebut Netanyahu takut ngadepin sidang kasus dugaan korupsinya yang bakal digelar di Pengadilan Distrik Yerusalem hari Minggu. Ini kasus terkait kolusi media dan gratifikasi lebih dari $260.000 ya, atau sekitar 4 miliar rupiah ya. Tunggu sebentar, saya mau nantang ide ini demi pendengar kita. Jadi dari sudut pandang pejabat Iran ini, sebuah potensi krisis ekonomi global yang mempengaruhi Anda, saya, dan semua orang, itu pada dasarnya disandra oleh jadwal sidang pengadilan satu orang politisi. Memang kedengarannya aneh. Bukankah itu terdengar kayak skenario film thriller yang terlalu dramatis? Masa iya dunia hancur cuma gara-gara satu orang nolak di sidang? Saya paham kenapa kedengarannya lebay. Tapi di dalam ilmu politik, ini fenomena yang nyata banget. Namanya survival politik atau kelangsungan hidup politik domestik. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Jadi gini, seringkali kebijakan luar negeri sebuah negara, termasuk keputusan buat perang, itu bukan murni demi keamanan nasional, tapi proyeksi dari ketakutan domestik pemimpinnya. Kalau pemimpin merasa terancam jabatannya, Entah karena skandal atau pemilu ya? betul, mereka cenderung menciptakan krisis eksternal. Perang itu bikin publik bersatu di bawah bendera nasionalisme, oposisi jadi susah ngeritik, dan pastinya proses hukum domestik bisa ditunda dengan alasan darurat negara. Wah, masuk akal juga. Araghchi pada dasarnya lagi ngingetin AS ya. Kalian mau ekonomi hancur cuma demi ngelindungin satu politisi yang mau hindari penjara? Tepat, Iran ngerti banget kalau titik lemah AS dan sekutunya itu ada di politik domestik mereka sendiri. Dan kalau ekonomi AS benar-benar terancam sama ditutupnya Selat Hormuz, gimana reaksi internal Amerika ngelihat negosiasi ini? Maksudnya, mereka kan punya militer terkuat di dunia. Nah, disinilah muncul kritik tajam dari dalam negeri AS sendiri. Salah satunya dari pengamat politik konservatif, Tucker Carlson. Carlson secara terbuka mempertanyakan narasi kekuatan Amerika kan? Iya, dia nanya gini, kalau AS itu memang militer terkuat sepanjang masa, kenapa mereka nggak bisa sekedar memaksa Iran buka leher botol di ujung Teluk Persia itu? Kenapa nggak dikirim aja kapal induk terus dibombardir sampai selatnya aman buat dilewati kapal dagang, gitu kan logikanya? Benar,
Carlson menyimpulkan ketidakmampuan AS ini membuktikan kalau Amerika tuh nggak sekuat yang dibanggakan. Dan kelemahan ini justru menurut Carlson bakal mengundang agresi dari musuh-musuh lain ke depannya. Jadi apa arti semua ini bagi pendengar kita? Ini ibarat Anda punya palu godam raksasa. Palu ini bisa hancurin tembok beton mana aja. Tapi yang Anda butuhin buat buka kunci ekonomi ini tuh cuma sebuah pin kecil buat buka gembok. Analogi yang sangat akurat. Anda nggak bisa pakai palu godam buat operasi saraf kan? Militer terkuat sekalipun nggak bisa begitu aja ngebom sebuah selat biar preminya turun. Yang sangat menarik di sini adalah gimana kritik Carlson itu sebenarnya merefleksikan kecemasan real publik AS. Mereka mulai sadar ada batasan dari kekuatan militer dalam nyelesain krisis rantai pasok ekonomi. Senjata militer tradisional itu dibikin buat ngelawan militer lain, bukan buat nurunin inflasi atau buka blokade asuransi maritim. Betul. Di era peperangan asimetris ini, ngontrol titik sempit ekonomi itu jauh lebih mematikan dampaknya dibanding punya rudal paling banyak. Tapi setelah kita bahas soal elit di hotel mewah di Pakistan, pergerakan militer kapal induk, sama perdebatan pengamat politik ini, diskusi kita harus kembali membumi. Iya, ke ongkos kemanusiaan dari perang yang udah dimulai sejak 28 Februari lalu ini. Setuju. Karena semua analisis kebijakan ini rasanya kosong kalau kita nggak ngeliat realita di lapangan. Laporan kita bawa kita ke Minab, di Iran. Warga berkumpul memperingati 40 hari sejak 168 anak sekolah tewas di Sekolah Putri Syajara Taiba akibat serangan AS di hari pertama perang. Detail visual dari laporan itu benar-benar menohok ya. Kuburan-kuburan kecil berjejer dengan foto anak-anak. Masa depan yang hilang dalam sekejap. Dan penderitaan berskala ini memicu reaksi berantai yang nggak kenal batas negara. Emosi dari tragedi di Minab, ketakutan di Lebanon, kematian pasukan perdamaian, semuanya menyebar ke seluruh dunia. Ribuan mil jauhnya di Belanda, para pengunjuk rasa pro-Palestina dan Lebanon memblokir jalan. Iya, tepat di luar gedung parlemen mereka. Sampai bentrok sama polisi kan. Polisi ngebalas pakai granat asap buat ngebubarin massa. Situasinya benar-benar kacau balau. Ini bukti kalau siklus kekerasannya udah jadi umpan balik global. Krisis di Timur Tengah ngedorong publik di Eropa buat turun ke jalan, menekan politisi mereka sendiri. Yang mungkin terasa jauh banget buat Anda, itu memicu reaksi berantai secara global. Bener banget. Dari harga bensin yang mungkin Anda bayar besok pagi, sampai ribuan pengunjung rasa yang memblokir jalanan di Eropa, dan tragedi ratusan anak yang kehilangan masa depannya. Dunia ini sangat terhubung. Nggak ada lagi batasan jelas antara urusan luar negeri dan dompet Anda sendiri. Jadi mari kita rangkum sebentar benang kusut yang baru aja kita urai. Kita mulai dari investigasi forensik PBB di Lebanon soal serangan tank ke pasukan perdamaian. Terus kita terbang ke diplomasi putus asa di bawah bayangan jet tempur di Pakistan. Kita juga bahas soal politik domestik, gimana sidang korupsi bisa memicu eskalasi perang, dan tentunya penderitaan kemanusiaan yang nggak terbantahkan dari semua kekacauan ini. Terima kasih banyak atas analisis jernihnya hari ini. Sangat membantu kita membedah semua informasi yang luar biasa padat ini. Sama-sama, sangat senang bisa membedah ini bareng. Dan buat Anda yang mendengarkan, saat Anda melanjutkan rutinitas Anda setelah ini, coba pikirkan satu hal ini. Selama ini kita selalu diajarkan kalau negara adidaya itu sutradara yang mengendalikan panggung dunia kan, karena militer mereka paling besar. Tapi melihat krisis Selat Hormuz ini, jika sebuah negara dengan militer terkuat di bumi harus duduk, mengirim utusan ke negara penengah, seolah memohon agar keran ekonomi global nggak ditutup sama negara yang militernya jauh lebih kecil, apakah kita sedang menyaksikan momen bersejarah? Momen transisi kekuatan. Tepat. Apakah konsep negara adidaya itu sendiri sebenarnya sedang ditulis ulang secara permanen oleh siapa yang memegang kendali atas urat nadi ekonomi regional? Sebuah gagasan untuk direnungkan. Memang dunia sudah banyak berubah. Terima kasih sudah menemani kami mengurai kerumitan hari ini. Memang dunia ini ruwet, tapi dengan memahaminya selangkah demi selangkah, kita jadi lebih siap menghadapinya. Sampai jumpa di eksplorasi materi berikutnya.